Matematika. Kali ini kita akan belajar transformasi. Apa saja jenis-jenis transformasi? Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Jika diketahui sembarang titik dengan koordinat x, y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya adalah: yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jika jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Langkah-langkah untuk menggambar bayangan hasil refleksi segi 4 PQRS terhadap garis alfa. Yang pertama, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis alfa dari P, Q, R, dan S. Yang kedua, tentukan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sehingga garis alfa tegak lurus dan membagi PP aksen, QQ aksen, RR aksen, dan SS aksen sama panjang. Titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan titik P, Q, R, dan S. Yang ketiga, hubungkan titik-titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Oleh karena P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan dari P, Q, R, dan S yang direfleksikan oleh garis alfa, maka segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen merupakan bayangan segi 4 PQRS. Translasi atau pergeseran merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi XY memindahkan setiap titik PX, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X plus A, Y plus B. Translasi dapat disimbolkan dengan X, Y, maka X plus A, Y plus B. Rotasi perputaran merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif. Jika
searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD terhadap pusat rotasi R. Besar sudut A, R, A aksen, B, R, B aksen, C, R, C aksen, dan D, R, D aksen sama. Sembarang titik B pada bangun ABCD memiliki bayangan B aksen, di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sedemikian sehingga besar sudut PRP aksen konstan. Sudut ini disebut sudut rotasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat kx, ky, atau dapat ditulis x, y, maka kx, ky. Ketika K lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasi. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Itu merupakan transformasi. Semangat belajar adik-adik!